Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimian Riani dengan NIM D1A121045. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Materi pertama, latar belakang. Pengertian K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja yang berdampak positif terhadap pekerjaan. Maka dari itu, keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya suatu kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja, akan tetapi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem pekerjanya. Dengan kata lain, keselamatan dan kesehatan kerja bukan suatu kewajiban, melainkan suatu kebutuhan bagi para pekerja dan bagi bentuk kegiatan pekerjaan. Pentingnya K3 yaitu mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Tujuan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja: 1. Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja. 2. Mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 4. Mematuhi peraturan dan standar K3 yang berlaku. Manfaat K3: 1. Memberikan perlindungan bagi para pekerja. 2. Pencegahan cedera dan penyakit. 3. Meningkatkan produktivitas. Materi kedua yaitu jenis-jenis kecelakaan kerja yang dapat terjadi dan penyebab terjadinya di lokasi KKN. 1. Kecelakaan akibat jatuh. Penyebabnya bisa berupa lantai licin, tangga yang tidak stabil, atau ketidakadaan pelatihan dalam penggunaan alat-alat pengaman. 2. Kecelakaan akibat tertimpa benda. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya penyimpanan yang tepat atau penggunaan peralatan yang tidak sesuai standar. 3. Kecelakaan akibat benda tajam atau berbahaya. Penyebabnya bisa berupa kurangnya pelatihan dalam penanganan benda-benda tajam atau bahan berbahaya di tempat kerja. 4. Kecelakaan akibat kelelahan atau kelalaian. Kondisi lelah atau kurang konsentrasi akibat beban kerja yang berat juga dapat menyebabkan kecelakaan. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja: 1. Kurangnya alat pelindung diri yang tidak tepat. 2. Pemeliharaan yang buruk pada peralatan dan kurangnya kesadaran terhadap praktek kerja yang aman. Materi ketiga yaitu jenis-jenis penyakit yang diderita karyawan yang dapat terjadi dan penyebab terjadinya di lokasi KKN. Jenis penyakit yang pertama yaitu penyakit akibat stres. Penyakit akibat stres yang berkepanjangan di tempat kerja dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, gangguan tidur, dan masalah mental seperti kecemasan dan depresi. Yang kedua yaitu penyakit akibat infeksi. Penyakit akibat infeksi, lingkungan kerja yang padat dan interaksi dengan banyak orang dapat meningkatkan risiko penyakit menular seperti flu, pilek, dan penyakit menular lainnya. 3. Penyakit akibat kecelakaan. Penyakit akibat kecelakaan di tempat kerja dapat menyebabkan cedera fisik serius atau penyakit terkait trauma. Penyebab terjadinya yaitu 1. Stres kerja. 2. Paparan lingkungan kerja yang tidak sehat. 3. Kurangnya aktivitas fisik. 4. Kurangnya perawatan kesehatan pribadi. Profil K3 atau kondisi aktual K3 di lokasi KKN. Jenis-jenis sarprasnya yaitu 1. Alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD diantaranya yaitu helm, masker, sarung tangan, sepatu pelindung atau sepatu boots, kacamata pelindung. Fasilitas medis diantaranya itu kotak P3K yang lengkap dengan perban, plester, obat antiseptik, obat pereda nyeri, dan obat-obatan dasar lainnya.
ruang kesehatan atau tempat penanganan pertama yang mudah diakses. Peralatan keamanan, alat pemadam api ringan atau APAR, fasilitas sanitasi, diantaranya yaitu tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, toilet yang bersih dan layak, tempat sampah yang memadai untuk limbah medis dan umum. Peraturan K3. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap prosedur K3. Pelatihan K3, setiap peserta wajib mengikuti pelatihan K3 sebelum memulai kegiatan di lokasi KKN. Penggunaan APD. Peserta wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, identifikasi dan penilaian risiko. Survei awal. Sebelum kegiatan dimulai, harus dilakukan survei dan penilaian risiko di lokasi KKN untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Laporan bahaya. Setiap peserta harus segera melaporkan kondisi atau situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Yang ketiga, pengendalian bahaya dan risiko. Pengendalian teknik. Implementasi langkah-langkah teknis untuk mengurangi risiko seperti pemasangan rambu peringatan, pembatasan akses ke area berbahaya, dan penggunaan alat pengaman. Prosedur darurat. Tersedianya prosedur darurat, jalur evakuasi, dan titik kumpul yang jelas dan mudah diakses. Yang keempat, perawatan dan pemeliharaan sarana K3. Pemeriksaan rutin. Semua peralatan K3 dan fasilitas medis harus diperiksa secara berkala untuk memastikan fungsinya. Yang keempat, perawatan dan pemeliharaan sarana K3. Pemeriksaan rutin. Semua peralatan K3 dan fasilitas medis harus diperiksa secara berkala untuk memastikan fungsinya. Perawatan APD. Alat pelindung diri harus dirawat dan diganti jika sudah tidak layak dipakai. Yang kelima, penerapan kebersihan dan kesehatan. Sanitasi, menjaga kebersihan lingkungan kerja dengan menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai. Pengelolaan sampah, mengelola sampah dan limbah dengan benar untuk mencegah kontaminasi dan penyakit. Untuk menghindari kecelakaan kerja di lokasi kuliah kerja nyata atau KKN, berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu pelatihan dan edukasi. Pelatihan dan edukasi. Pelatihan K3, wajibkan semua peserta KKN untuk mengikuti pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja sebelum memulai kegiatan. Sosialisasi berkala. Adakan sesi sosialisasi berkala tentang pentingnya K3 dan cara-cara menghindari kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu penyediaan alat pelindung diri atau APD. Penyediaan alat pelindung diri atau APD, distribusi APD. Pastikan semua peserta memiliki dan menggunakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan seperti helm, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, dan kacamata pelindung. Pemeriksaan APD. Lakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan APD dalam kondisi baik dan layak pakai. Yang ketiga, penilaian dan pengendalian risiko. Survei lokasi. Lakukan penilaian risiko awal di lokasi KKN untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Pengendalian bahaya. Implementasikan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi risiko seperti pemasangan rambu-rambu peringatan, pembatasan akses ke area berbahaya, dan penggunaan peralatan pengaman. Yang keempat yaitu prosedur darurat. Protokol darurat. Buat dan sosialisasikan prosedur darurat yang jelas, termasuk jalur evakuasi dan titik kumpul. Simulasi darurat. Adakan latihan simulasi darurat secara berkala untuk memastikan semua peserta Yang keempat yaitu prosedur darurat. Protokol darurat. Buat dan sosialisasikan prosedur darurat yang jelas, termasuk jalur evakuasi dan titik kumpul. Simulasi darurat. Adakan latihan simulasi darurat secara berkala untuk memastikan semua peserta mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat. Yang kelima, kesehatan dan kebersihan.
Fasilitas sanitasi. Sediakan fasilitas sanitasi yang memadai termasuk tempat cuci tangan, toilet, dan tempat pembuangan sampah yang sesuai. Pengawasan kesehatan. Lakukan pengawasan terhadap kesehatan peserta termasuk pemeriksaan kesehatan awal dan penanganan pertama untuk cedera atau penyakit. Yang keenam, komunikasi efektif. Nomor darurat. Sediakan dan informasikan nomor kontak darurat yang dapat dihubungi oleh peserta. Laporan insiden. Buat sistem pelaporan yang mudah diakses untuk melaporkan insiden atau situasi berbahaya. Yang ketujuh, pemantauan dan pengawasan. Pengawasan rutin. Lakukan inspeksi dan pengawasan rutin oleh petugas K3 atau koordinator KKN untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan K3. Evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan K3 dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Yang kedelapan, fasilitas pendukung K3. Alat pemadam kebakaran. Sediakan alat pemadam kebakaran yang mudah diakses di lokasi KKN. Kotak P3K. Pastikan setiap lokasi KKN memiliki kotak P3K yang lengkap dan mudah dijangkau. Materi yang kelima yaitu daftar program kerja K3 di lokasi KKN, yaitu demplot atau pekarangan rumah dan toga atau tanaman obat keluarga. Alat-alat K3 yang digunakan dalam proses pengerjaan program kerja di lokasi KKN yaitu 1. Sepatu boots, yaitu untuk melindungi kaki dari bahaya seperti cedera akibat benturan dan tahan terhadap air serta lumpur. Sarung tangan, yaitu melindungi tangan dari bahaya seperti cedera akibat benturan dan tumpahan benda berat. Camping atau helm, melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang di udara. Materi yang keenam yaitu daftar program kerja K3 yang telah terrealisasi serta presentase capaian kerjanya dan dokumentasinya. Demplot atau demonstration plot adalah metode penyuluhan pertanian yang ditujukan kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan agar petani dapat melihat dan membuktikan pengaruh sesuatu terhadap tanaman. Presentase capaian kerjanya 90%. Toga atau tanaman obat keluarga adalah jenis tanaman obat pilihan yang dipergunakan untuk pertolongan pertama. Presentase capaian kerjanya 90%. Materi yang ketujuh yaitu hasil identifikasi kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja K3. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran karyawan. Karyawan kurang sadar akan pentingnya K3 dan kurangnya kesadaran dalam menggunakan APD atau alat pelindung diri dan mengikuti prosedur kerja yang aman. 2. Kurangnya komitmen kebijakan K3. Kebijakan K3 kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi dan kurangnya prioritas dalam penanggulangan kebijakan. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Pengawasan K3 kurang efektif sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan kerja dan lingkungan kerja. Yang keempat, kurangnya biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk K3 kurang dipahami, sehingga perlu dipahami bahwa biaya yang dikeluarkan dan usaha yang dilakukan hari ini mungkin tidak memberikan hasil dalam jangka pendek. Yang kelima, kurangnya fasilitas pendukung. Fasilitas seperti infrastruktur, jaringan internet, dan komputer yang tidak memadai dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja. Materi yang ke-8 yaitu hasil identifikasi kekuatan atau pendorong terlaksananya program kerja K3. Yang pertama yaitu kemauan. Kemauan untuk berwirausaha dan memiliki kesempatan serta peluang yang baik dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk memulai usaha. 2. Kemampuan. Kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dapat membantu seseorang dalam berwirausaha dan mengembangkan diri.
3. Tekad yang kuat dan kerja keras. Tekad yang kuat dan kerja keras dapat membantu seseorang dalam mengembangkan diri dan mencapai tujuan. 4. Sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi dapat membantu mencegah perbedaan pendapat yang lepas kendali dan mencegah konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Materi yang ke-9 yaitu deskripsi solusi yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja K3. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran karyawan, yaitu melakukan pelatihan dan sosialisasi K3 secara rutin dan intensif, meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya K3 dan APD, membuat kebijakan K3 yang tegas dan jelas. Yang kedua yaitu komitmen kebijakan K3, meningkatkan prioritas penanggulangan kebijakan K3, membuat sanksi yang tegas untuk pelanggaran K3, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanggulangan kebijakan K3. Yang ketiga, pengawasan K3, meningkatkan pengawasan K3 secara efektif dan rutin, membuat sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan kerja dan lingkungan kerja, meningkatkan partisipasi karyawan dan dalam pengawasan K3. Yang keempat, biaya K3, meningkatkan pahaman karyawan tentang biaya yang dikeluarkan untuk K3, membuat anggaran yang lebih rinci untuk biaya K3, meningkatkan usaha yang dilakukan untuk menghemat biaya K3. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.